China dan Vietnam cari lawan 398 kapal mereka berpesta di Laut Natuna, ikan-ikan mereka habisi. Kita memang selama ini itu illegal fishing itu memang banyak sekali. Contohnya misalnya yang banyak itu dari Vietnam. Ini aja kemarin ada ditangkap lagi 2 kapal Vietnam yang mencuri ikan. Tuh. China dan Vietnam nampaknya menjadi negara yang anti takut. Hal ini terbukti dari keberanian mereka masuk ke perairan Indonesia. Wakil Bupati Natuna, Rodiah Huda, mengungkap sebanyak 398 kapal ikan asing terpantau melakukan illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan 711 perairan Laut Natuna Utara pada periode Januari hingga September. Total 398 KIA terpantau air surveillance periode Januari hingga September 2021, kata Rodial dalam webinar Kedaulatan Republik Indonesia di Laut Natuna Utara pada Kamis. Kapal asing yang terpantau melakukan kegiatan penangkapan ikan ilegal tersebut mayoritas berbendera Vietnam dan China. Adapun rinciannya, sebanyak 16 unit KIA Vietnam terpantau pada bulan Januari, 20 unit di bulan Februari, 45 unit di bulan Maret, dan yang tertinggi pada bulan April, sebanyak 197 KIA Vietnam terpantau berkegiatan di VPP Natuna. Kemudian pada Mei, sebanyak 92 KIA Vietnam dan 3 unit KIA Cina melintasi air laut Kepulauan Indonesia, Alki. Serta Juni hingga Juli, 15 unit KIA Vietnam dan menurun pada September dengan 9 unit KIA Vietnam dan 3 KIA Cina, Anchorage. Hasil ini berasal dari pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan di WPP 711 Natuna Utara menggunakan pesawat udara. Setelah menjabat sebagai Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa langsung diuji dengan kondisi kedaulatan yang terjadi di perbatasan bagian utara Indonesia, tepatnya di Laut Cina Selatan. Ancaman serius memang kini tengah dihadapi sejumlah negara termasuk Indonesia di kawasan yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Tanpa menunggu lama, Jenderal Andika Perkasa pun langsung tancap gas perkuat pertahanan Indonesia di kawasan tersebut. Hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan atas gangguan di Laut Natuna yang menjadi jalan masuk menuju Laut Cina Selatan. Tindakan Panglima TNI tersebut pun dibenarkan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD awal tahun 2020. Ketika kapal-kapal Cina sangat provokatif, kami, Mahfud MD dan Presiden Jokowi datang ke Laut Natuna. Dan kemudian kami mengatakan jika Natuna adalah teritori kami, karenanya semuanya mundur, kata Mahfud. Kami akan memperkuat pertahanan di laut, darat, dan di udara, dan juga mengatur pemangku kepentingan maritim dalam menangani gangguan yang muncul dari luar, ujarnya. Selama beberapa waktu terakhir, bahkan tercatat sejumlah kapal asing dan perahu melewati Laut Natuna. Dengan kenekatan kapal-kapal asing tersebut menjadi catatan besar bagi Jenderal Andika Perkasa hingga tak mau terlena di beberapa titik perbatasan RI. Kini, sejumlah pejabat terkait telah membuat kesepakatan untuk membantu menghadapi berbagai tipe gangguan yang muncul di masa depan. Demikian paparnya. Selain itu, kementerian mengatakan jika pemerintah akan memperhatikan keadaan warga sekitar Natuna termasuk soal sosial ekonomi di sana. Tujuannya adalah untuk mendemonstrasikan jika Indonesia tetap berkomitmen menangani wilayah perbatasan, terutama di pulau-pulau kecil terluar Indonesia. Dimulai dari sektor sosial ekonomi yang harus dikembangkan, maka akan bermuara pada perkembangan hukum dan pasukan keamanan yang semakin efektif untuk melindungi negara. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa yang juga didampingi istri Hetty Perkasa di Markas Koarmada II, Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu. Mahfud MD menekankan menjaga perbatasan melalui pengawasan dan patroli harus seiring dengan perkembangan ekonomi setempat. Selain mengganggu pertahanan di sejumlah negara di Laut Cina Selatan dengan kekuatan militer, Tiongkok juga berniat melakukan sejumlah aktivitas ilegal mengenai gas dan minyak. Ditambah lagi sorotan tertuju pada kawasan Natuna Utara yang ternyata terdapat kandungan hasil bumi yang sangat melimpah. Mengutip Energy Voice, kapal penegak hukum Cina tetap aktif di Blok Tuna di Laut Natuna yang disewakan kepada Harbor Energy. Blok Tuna berada di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Laporan ini berasal dari analisis terbaru oleh Inisiatif Transparansi Maritim Asia. Kehadiran mereka menggarisbawahi langkah Beijing mendesak dan memaksa jika mereka memiliki hak wilayah di wilayah tersebut dari Laut Cina Selatan.
Sebagaimana diketahui belakangan ini, kawasan Laut Cina Selatan semakin memanas, terutama di wilayah yang masuk kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Hal itu setelah beberapa waktu terakhir kapal perang Cina terlihat bergerilya di kawasan Laut Natuna Utara. Bahkan sejumlah nelayan Indonesia mengaku ketakutan dengan kegiatan kapal perang Cina tersebut. Pemerintah pun didesak sejumlah pihak untuk segera bertindak atas kenekatan kapal perang Cina di kawasan Indonesia. Ternyata hal itu sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto baru-baru ini. Bagaimana tidak, pemerintah Indonesia di bawah Kementerian Pertahanan telah menegaskan pembelian 2 unit kapal perang baru dari Inggris. Kapal perang jenis fregat tipe 31 atau dengan nama lain fregat Arrowhead 140 berhasil diboyong ke tanah air. Tak sampai di situ saja, amunisi baru bagi TNI AL ini juga tengah dirakit di dalam negeri. Melansir dari Kauntan Babcock International, sebagai produsen kapal akan merakit 2 unit kapal perang jenis kapal fregat tipe 31 atau dengan nama lain fregat Arrowhead 140. Ini di galangan kapal milik BUMN yakni PT PAL di Surabaya, Jawa Timur. Namun demikian, sampai saat ini belum jelas kapan dimulainya pemotongan pelat pertama sebagai tanda pembangunan kapal tersebut. 2 kapal perang canggih ini dikabarkan dibeli dengan harga kisaran 240 juta pound sterling atau setara dengan 4,9 triliun rupiah. Hal itu diketahui setelah Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto secara langsung menghadiri penandatanganan kontrak. Penandatanganan kontrak pembuatan kapal fregat tipe 31 pesanan TNI AL ini dilaksanakan saat pameran DSIA di London, Inggris lalu. Penandatanganan lisensi fregat tipe 31 atau Arrowhead 140 dilakukan di atas kapal HMS Ikril oleh Chief Executive Officer Babcock International David Lowcock Babcock dan Direktur Utama PT PAL Khairudin Janot. Selain disaksikan oleh Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Inggris RT Hornbein Wallace MP juga hadir langsung menyaksikan acara tersebut. Tak sampai di situ saja, pembangunan kapal perang jenis fregat tipe 31 ini diperbolehkan untuk dimodifikasi sesuai kebutuhan TNI AL.